Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Hari ini kita sudah masuk di pertemuan ke-12 ya, dengan materi penyelesaian sengketa. Sebelum kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Oke, untuk tugasnya di minggu kemarin mencari kasus terkait atau mencari permasalahan terkait hubung dagang. Apakah sudah semua? Sudah dapat berkelompok? Sudah. Oke. Sekarang jadwalnya yang presentasi kelompok 3 ya. Kelompoknya Farina. Oke. Sebelum kita mulai saya absen dulu ya. Yang pertama Farina Silmana 2, Devi Bila Rosa. Oke, ini dulu ya, berapa semua nih ya? Sehat semua berarti ya? Sudah siap untuk materi perkuliahan kita pada pagi hari ini? Siap. Oke. Sebelum nanti kelompok 3 presentasi, kita akan mengulas dulu apa yang sudah kita pelajari di minggu lalu, yaitu terkait materi pendahuluan tentang penyelesaian sengketa di dalam hubung dagang. Ada yang masih ingat apa itu penyelesaian sengketa? Ayo, siapa yang masih ingat? Oke. Kalau begini sudah ingat? Oke, sengketa di dalam hubung dagang itu adalah realitas di dalam ekonomi bisnis. Yang namanya di dalam ekonomi bisnis itu, yang namanya berbisnis itu tidak selamanya berjalan lurus. Pasti akan ada sengketa atau akan ada permasalahan-permasalahan atau akan muncul ketidaksepakatan di dalam proses berjalannya bisnis tersebut. Nah, masih diingat sengketa itu apa saja? Kapan di dalam bisnis itu bisa terjadi sengketa? Yang pertama, di dalam sengketa itu bisa terjadi karena apa saja? Yang pertama, prestasi itu apa? Ingkar janji atau tidak memenuhi perjanjian atau terlambat memenuhi perjanjian. Jadi kalau di dalam prestasi itu tidak hanya ingkar janji saja, tetapi bisa jadi dia terlambat dalam memenuhi kontraknya atau terlambat dalam memenuhi perjanjian bisnisnya. Yang kedua, dia bisa jadi tidak melakukan kontrak atau tidak melakukan perjanjian bisnisnya. Yang kedua, yang pertama tadi kan ada hubungan prestasi, kemudian yang kedua ada apa? Perbuatan melawan hukum. Oke, perbuatan melawan hukum itu apa? Oke, Farina silakan. Perbuatan melawan hukum merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan undang-undang yang kemudian menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Oke, betul sekali. Kita beri aplaus untuk Farina. Kayaknya yang fokus baru Farina ya, karena Farina mau presentasi. Jadi yang lain ayo coba dikumpulkan nyawanya, dikumpulkan fokusnya dulu ya. Oke, yang terakhir, selain ada one prestasi, kemudian ada PMH, perbuatan melawan hukum, yang ketiga ada apa? Oke, persaingan tidak sehat itu diatur di dalam undang-undang berapa? Nomor berapa? Undang-undang nomor 5 tahun 1999. Oke, happy. Undang-undang nomor berapa? Undang-undang nomor 5 tahun 1999. Oke, itu sudah fokus semua berarti ya. Oke, jadi dalam penyelesaian sengketa itu sengketa di dalam hukum bisnis itu bisa terjadi karena 3 hal. Yang pertama karena prestasi, yang kedua karena perbuatan melawan hukum, dan yang ketiga karena persaingan usaha. Ingat ya. Oke, tadi kan kita sudah mengulas terkait penyelesaian sengketa. Nah, sebelum kita melanjutkan materinya, hari ini kita sudah berganti subjek PMK.
Selamat pagi teman-teman, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Farina Sumasabila dengan NIM akhir 010 dan juga rekan saya. Dan saya Muhammad Ikamal Kifari dengan NIM 3310102000 Baik teman-teman, di sini kita akan mengevaluasi dan juga kita akan menganalisis tentang studi kasus sengketa kontrak dagang di dalam pendanaan digital. Nah, di sini kita menemukan kasus yaitu antara PT Dana Maju Indonesia yang merupakan suatu lembaga penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi dan juga dengan seorang pelaku UMKM. Jadi, kasusnya ini di tahun 2025 ada yang namanya Mas Andi ini. Nah, dia ini mengajukan pinjaman kepada PT Dana Maju Indonesia yang mengajukan pinjaman itu sebesar 100 juta rupiah. Nah, tapi muncul masalah nih. Gimana? Karena setelah dana dicairkan ternyata Andi ini mengklaim bahwa ia menemukan potongan dana sebesar 15 juta rupiah yang dia tidak dijelaskan secara transparan sebelumnya di kontraknya. Nah, jadi platform tersebut itu tidak secara transparan menggambarkan bahwa adanya pemotongan dana sebesar segini 15 juta dan juga platform tersebut itu mengenakan denda keterlambatan pembayaran angsuran yang menurut Andi itu jauh lebih besar dibandingkan informasi yang ia dapatkan dan diberikan saat proses pengajuan pinjaman kemarin. Nah, karena hal ini Andi itu mengajukan keberatan dan juga meminta pengembalian biaya yang dianggapnya tidak sah itu. Tapi ya teman-teman ya, di sini muncul sengketa karena PT Dana Maju ini menolak dengan alasan seluruh ketentuan itu sudah tercantum di dalam perjanjian yang elektronik yang telah disetujui oleh peminjam melalui sistem klik atau klik work agreement. Nah, akibatnya itu terdapat sengketa mengenai keabsahan apakah klausul kontrak elektronik dan juga kewajiban para pihak dalam perjanjian pendanaan digital tersebut sudah sah. Begitu. Nah, selanjutnya terkait dasar hukumnya akan dijelaskan oleh rekan saya Mas Ikam. Nah, baik teman-teman, berarti dengan dasar hukum pada kasus tersebut itu sudah diatur pada KUH Perdana, lalu ada juga Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan OJK. Yang mana KUH Perdana itu lalu ada pasal 1320 tentang syarat sah kesepakatan dan juga pasal 13 halaman mengenai kontrak yang baru. Satu kasus tersebut kita bisa analisis dengan beberapa data ini teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Aku Mbak Farin mau tanya, perkenalkan aku Nabila Syifa Latifah dengan NIM akhir 142. Tadi kan udah dijelasin ya, di situ kan mungkin dana 15 juta itu kan bisa jadi dana admin kan ya, tapi mungkin si Andi itu kan mungkin mata sipit kali ya, jadi dia apa sih namanya, mungkin pelit gitu, gimana sih, ya gitu. Baik Mbak Nabila, terima kasih atas pertanyaannya. Tapi yang Mbak Nabila ya, sebelum kami jawab lagi, itu yang dipermasalahkan di sini bukan dana yang sebesar 15 juta itu, tapi tentang transparansinya. Karena sebelumnya dana potongan sebesar 15 juta itu tidak secara transparan dan juga tidak dicantumkan di dalam kontrak yang sudah tertulis di dalam platform. Gitu. Jadi itu yang dipermasalahkan. Bagaimana? Apakah ada tanggapannya teman-teman? Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi untuk presentasi pada pagi hari ini kita cukupkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ya, terima kasih untuk kelompok 3 sudah mempresentasikan kasus yang sudah ditemukan. Menarik sekali ya, tadi kasusnya tentang pinjaman melalui aplikasi ya, melalui fintech atau melalui aplikasi, yang mana ternyata pada saat pengajuan pinjaman itu tidak dijelaskan bahwa akan ada potongan biaya, tidak dijelaskan akan ada potongan biaya entah berapa nominalnya, kemudian entah berapa persen, itu tidak dijelaskan.
yang sudah disampaikan oleh kelompok 3 tadi, itu kita fokusnya adalah tidak adanya transparansi, kemudian apalagi Mbak Valina, tidak adanya transparansi, kemudian tidak dijelaskan terlebih dahulu, dan juga si customer ini terjebak oleh teknologi. Karena kan sekarang pesatnya kemajuan teknologi itu juga diiringi dengan resiko yang sangat besar. Nah, sebelum kita bahas ke sana, saya ingin meluruskan dulu terkait pertanyaan yang benar. Tadi kan Nabila itu justru fokus sama Pak Andinya nih, fokus sama Pak Andi. Jangan-jangan Pak Andi nggak mau rugi gitu ya dengan merendahkan salah satu etnis. Nah, di dalam hukum, kita kan sebagai anak hukum ya, di dalam hukum itu ada yang namanya equality before the law. Ada yang tahu equality before the law? Oke, jadi equality before the law itu adalah persamaan di hadapan hukum. Jadi di dalam hukum itu semuanya sama, tidak memandang ras, suku, golongan, agama, itu tidak dibeda-bedakan. Semua masyarakat di dalam hukum itu adalah kedudukannya itu sama rata. Namanya equality before the law. Nah, jadi Nabila ketika memandang suatu kasus, tidak hanya Nabila ya, tetapi teman-teman semuanya, di dalam memandang sebuah kasus, di dalam memandang sebuah sengketa itu kita fokus saja ke permasalahannya dan juga ke dasar hukumnya. Kita tidak perlu fokus kepada personalnya. Jadi sepakat ya? Kita lanjutkan ke materi terkait kasusnya dari kelompok tadi. Di dalam menganalisis hukum kita harus tahu dulu keabsahan dari kontrak tersebut, keabsahan dari perjanjian tersebut. Keabsahan kontrak atau keabsahan perjanjian itu diatur di mana? Kita undang-undang hukum perdata. Oke, pasal berapa? 13. Oke, siapa saja yang diatur untuk syarat-syarat perjanjian? Yang pertama, kesepakatan para pihak. Kesepakatan para pihak. Kemudian yang kedua, kecakapan. Oke, kecakapan. Kemudian yang ketiga, objek tertentu. Oke, objek tertentu. Kemudian yang keempat, sesuatu yang halal atau sesuatu yang tidak melanggar norma dan aturan yang berlaku. Nah, ini adalah macam-macam penyelesaian sengketa. Ini adalah non litigasi dan ini adalah litigasi atau gugatan di pengadilan, itu maksudnya jalur litigasi. Tetapi karena ini leg spesialis, maka penyelesaian sengketanya akan diselesaikan melalui jalur arbitrase. Kenapa pelaku usaha atau kenapa biasanya sengketa bisnis itu menggunakan arbitrase? Karena dalam arbitrase itu sidangnya tertutup. Artinya ketika terjadi permasalahan atau terjadi sengketa antara kedua belah pihak, penyelesaiannya itu tertutup hanya antara pihak yang bersengketa, sehingga ini tidak diketahui oleh masyarakat secara umum. Yang mana tujuannya adalah supaya perusahaan atau si pelaku usaha ini tuh tidak turun grade-nya atau tidak terjadi penurunan brandingnya. Oke, dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, dari analisis yang sudah kita bahas satu persatu tadi, apakah ada pertanyaan? Oke, sudah paham semua berarti ya? Sudah. Oke, sudah pengen sarapan nih ya? Sudah. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, maka di sub CPMK ini sesuai dengan RPS, maka akan ada tugas. Tugasnya adalah menganalisis kasus yang sudah teman-teman temukan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kita masih akan ada satu kali presentasi lagi ya untuk kelompok 4 berarti. Jadi nanti silakan kasus yang sudah ditemukan itu nanti dianalisis melalui 5 poin tadi yang sudah saya jelaskan, dari keabsahan, terus aspek transparansi, etikat baik, kemudian jalur penyelesaian sengketa. Nah itu nanti silakan dianalisis, kemudian minggu depan dipresentasikan di kelompok terakhir, begitu ya. Oke, baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, maka kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.